pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat Habib tentang seorang yang jika ia membutuhkan pemahaman akan suatu ilmu, maka ia langsung berharap memohon kepada Allah dan membebaskan dirinya untuk berguru kepada manusia. Membebaskan? Jadi dia nggak mau berguru kepada manusia, dia langsung minta sama Allah. Jadi begini, ilmu itu ada dua. Jadi ilmu ada dua, namanya ilmu kasbi dan ilmu laduni. Kalau kasbi itu harus belajar, capek, menghafal, menulis, itu ada guru. Kalau laduni memang Allah yang mengajarkan. Laduni itu nggak bisa dicari-cari. Oh, saya nggak mau, saya mau dari Allah. Memang siapa kamu mentazkiyah diri kamu? Ya. Tetapi yang jelas, kalau orang semakin bertakwa, insya Allah akan dia dapatkan pelajaran dari Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi takwa sama Allah, cinta sama Allah, laksanakan perintahnya, nanti dapat petunjuk, dapat arahan, dapat firasat, dapat ilham. Tapi juga harus belajar juga, jangan terus maunya yang satu saja. Ya, karena ilmu ini harus belajar ilmu. Dan itu antum lihat Ghazwatul Badar, coba baca Ghazwatul Badar. Ini pertempuran pertama dalam Islam yang ditawan dari kaum musyrikin 70, dan mereka semua kaya raya itu di Mekah 70 itu. Mungkin kalau logika sederhana, sikat hartanya, suruh bayar sekian. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Setiap orang tadi ngajarkan 10 sahabat. Nah, itu baru bisa dibebaskan. Ada ilmu-ilmu yang harus belajar. Karena sebagian besar di zaman itu juga orang nggak bisa baca nulis juga. Nah, jadi syaratnya satu, itu kan ilmu, coba. Begitu indahnya Islam memberikan dorongan untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi ilmu. Jangan terus nggak mau kecuali iya, itu bisa aja Allah berikan untuk orang-orang tertentu. Ya, terutama yang bertakwa, benar-benar takwa insyaallah. Tapi yang belajar dari guru itu harus, nggak bisa. Harus cari guru, harus belajar, harus membaca, harus bertanya. Nah, itu insya Allah dapat. Keikhlasan penting, diuji. Jadi nggak perlu seseorang itu mentazkiyah, mengatur dirinya, kalau nggak gini nggak. Siapa kamu? Harus ini ada sifat gurur dan sombong pada diri seseorang. Sedangkan ilmu itu perlu yang namanya tawadhu, perlu akhlak, perlu adab. Sehingga para salaf kita ketika bermohon, Allahumma rzuqna ma'rifataka yashabuhal adab. Karuniakan kepada kami ya Allah untuk mengenalmu dengan penuh akhlak dan sopan santun. Nah, itu bahasa tadi itu ada unsur muatan kurang akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dari cara memohon, nah ini kurang pas. Olehnya itu kita pun harus beristighfar, memohon Allah kepada Allah. Ada untuk uraian kata-kata kita yang tidak berakhlak, kita mohon sama Allah untuk diampuni. Mungkin sadar maupun tidak sadar, ada ungkapan doa kita nggak ada akhlak juga. Ya, olehnya itu di samping kita berdoa meminta sesuatu, kita mohon pada Allah untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena bahasa tutur kata kita ketika kita memohon kepada Allah di situ kurang berakhlak, kurang beradab. Wallahu a'lam.